Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Aleksandar Stankovic diprioritaskan jadi penerus Hakan Calhanoglu. Aleksandar Stankovic tampil impresif di pramusim sebagai gelandang pengatur serangan Inter Milan, siap jadi sebagai penerus bagi Hakan Calhanoglu. Inter Milan mungkin telah menemukan solusi jangka panjang untuk posisi gelandang bertahan. Dalam sesi latihan pramusim, pelatih Christian Cifu bereksperimen dengan menempatkan Aleksandar Stankovic sebagai regista atau pengatur serangan. Putra dari legenda Inter Milan, Dejan Stankovic, ini kembali setelah tampil solid di klub Brugge dengan skema buyback 23 juta euro. Kehadirannya dinilai sebagai kandidat kuat pengganti Hakan Calhanoglu. Musim lalu, Cifu seringkali kesulitan mencari pengganti yang pas. Namun kini ia mungkin telah menemukan sosok tetap di lini tengah yang juga didukung oleh pemain muda lainnya. Meski begitu, pelatih asal Rumania itu tetap ingin meningkatkan agresivitas tim. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Cifu menginginkan permainan yang lebih vertikal dan cepat sampai ke depan. Untuk mewujudkan hal itu, ia disebut sangat menginginkan tambahan pemain di lini tengah. Salah satu targetnya adalah gelandang Liverpool, Curtis Jones. Compagnoni, Andy Diouf pemain Inter yang sangat diremehkan. Jurnalis Maurizio Compagnoni menilai pemain muda Inter Milan, Andy Diouf, sangat diremehkan di Italia dan punya potensi luar biasa mengisi posisi kanan. Jurnalis Italia, Maurizio Compagnoni memberikan pandangannya terkait kebutuhan Inter Milan di bursa transfer. Ia menilai klub Nerazzurri masih harus menambal posisi sayap kanan yang menjadi masalah utama. Namun ia juga menyoroti adanya talenta tersembunyi di skuad asuhan Cifu, di mana dia menyebutkan nama Andy Diouf sebagai pemain yang sangat potensial namun kerap luput dari perhatian. Diouf adalah pemain yang menurut saya sangat diremehkan di Italia. Dia berpotensi sangat kuat. Dia memiliki kekuatan dan kecepatan untuk melakukan peran itu, ujar Compagnoni. Seperti dikutip FC Inter 1908, jurnalis itu juga membahas opsi lain seperti Jed Spence dari Tottenham yang dinilai sebagai pemain cepat dan pandai melewati lawan. Namun, ia mewaspadai harga mahal yang biasanya dipatok klub Inggris. Graziani, Inter butuh pemain seperti Coneição untuk pecahkan kebuntuan. Mantan penyerang timnas Italia, Ciccio Graziani menilai ada satu profil pemain yang masih kurang dalam skuad Inter Milan asuhan Christian Cifu. Menurut Graziani, Inter Milan membutuhkan seorang pemain sayap yang mampu bermain 1 lawan 1, melakukan dribble, serta menciptakan perbedaan ketika pertandingan berjalan sulit. Berbicara kepada Radio Sportiva, Graziani menyebut Inter membutuhkan sosok seperti beberapa winger modern yang mampu mengubah ritme pertandingan hanya dengan satu aksi individu. Nama Francisco Coneição menjadi salah satu contoh pemain yang disebut Graziani sebagai tipe ideal untuk Inter. Winger asal Portugal tersebut dikenal memiliki kemampuan akselerasi, keberanian mengambil duel 1 lawan 1, serta kemampuan membuka ruang melalui aksi individu. Graziani menilai pemain seperti Coneição bisa menjadi pembeda ketika Inter membutuhkan gol atau perubahan momentum. Memiliki pemain seperti Coneição yang masuk ke lapangan, melakukan dribble, dan mengubah pertandingan, itulah pemain yang hilang dari Inter, kata Graziani. Inter mulai kedatangan pemain timnas, Calhanoglu, Sučić, dan Boni tiba di Appiano. Persiapan Inter Milan menyambut musim ini terus berjalan. Setelah menjalani pemusatan latihan intensif di Donaueschingen, Jerman, skuad Nerazzurri mulai memasuki fase baru dengan kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya memperkuat tim nasional di ajang Piala Dunia 2026. Menurut informasi dari FC Inter 1908, 3 pemain Inter menjadi bagian dari gelombang pertama yang kembali ke pusat latihan Appiano Gentil. Mereka adalah Hakan Calhanoglu, Petar Sučić, dan Ange Yohan Boni. Ketiganya dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana bersama staf pelatih Inter pada hari berikutnya.
Program latihan Inter di Jerman kini memasuki hari-hari terakhir. Tim asuhan Christian Cifu masih akan menjalani satu sesi latihan di Donaueschingen sebelum meninggalkan Jerman menuju Karlsruhe. Perjalanan tersebut dilakukan untuk menghadapi laga uji coba kedua musim panas melawan Karlsruher SC pada Minggu malam. Pertandingan tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Inter sebelum memasuki rangkaian agenda pramusim berikutnya. Kembalinya para pemain tim nasional menjadi kabar positif bagi Christian Cifu. Ketiganya memiliki peran penting dalam rencana Inter musim depan. Hakan Calhanoglu tetap menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah Nerazzurri. Pengalaman, kualitas distribusi bola, serta kemampuannya mengatur tempo permainan membuat gelandang Turki tersebut menjadi sosok penting dalam sistem Inter. Sementara itu, Petar Sucic akan mendapatkan kesempatan melanjutkan proses adaptasi setelah bergabung dengan Inter. Gelandang muda Kroasia tersebut diharapkan mampu memberikan energi baru dan variasi permainan di sektor tengah. Perisic terus beri sinyal kembali ke Inter, masih punya rasa cinta untuk Nerazzurri. Hubungan antara Ivan Perisic dan Inter Milan tampaknya belum benar-benar berakhir. Meski saat ini memperkuat PSV Eindhoven, winger asal Kroasia tersebut disebut masih memiliki keinginan untuk kembali mengenakan seragam Nerazzurri. Laporan dari media Jerman, Bild Sport mengungkapkan bahwa Perisic masih menunjukkan rasa sayangnya kepada Inter melalui berbagai aktivitas di media sosial. Bahkan, pemain berusia 37 tahun itu disebut terus memberikan sinyal kepada klub yang pernah membesarkan namanya di Italia. Dia masih memiliki rasa cinta kepada mantannya, tulis Bild mengenai hubungan Perisic dengan Inter. Perisic saat ini memang masih terikat kontrak bersama PSV Eindhoven hingga Juni tahun 2027. Namun, sikap sang pemain dalam beberapa kesempatan dianggap menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke Inter. Salah satu momen yang menjadi sorotan terjadi saat Piala Dunia. Setelah pertandingan Kroasia melawan Ghana yang berakhir dengan kemenangan 2-1, Perisic mengunggah foto bersama kompatriotnya sekaligus pemain Inter, Petar Sucic. Menariknya, dalam unggahan tersebut, Perisic menggunakan dua emoji lingkaran berwarna biru dan hitam yang identik dengan warna kebesaran Inter. Hal sederhana tersebut langsung menarik perhatian publik Italia dan Jerman, karena dianggap sebagai bentuk kedekatan emosional Perisic dengan Nerazzurri. Suporter Inter puji Zielinski di Jerman, "Golmu ke gawang Juventus bikin kami gila." Suasana hangat mewarnai pemusatan latihan Inter Milan di Donaueschingen, Jerman. Selain kerja keras para pemain mempersiapkan musim baru, momen interaksi antara pemain dan suporter juga menjadi bagian menarik dari perjalanan pramusim Nerazzurri. Seperti kebiasaan selama pemusatan latihan di Jerman, para pemain Inter meninggalkan hotel tempat mereka menginap secara bergantian untuk menuju lokasi latihan menggunakan sepeda. Momen tersebut selalu dimanfaatkan para pendukung yang sudah menunggu di balik pagar pembatas untuk meminta foto bersama, tanda tangan, atau sekadar menyapa idola mereka. Para pemain Inter pun dengan ramah melayani para penggemar yang hadir. Salah satu momen menarik terjadi ketika Piotr Zielinski melewati area para suporter. Gelandang asal Polandia itu mendapat sambutan spesial dari salah satu penggemar Inter. Sang suporter berkata, "Kamu membuat kami gila dengan gol itu ke gawang Juventus," ucapnya, seperti dikutip oleh FC Inter News. Ucapan tersebut langsung mengingatkan pada salah satu momen terbaik Zielinski dalam pertandingan melawan rival klasik Inter, Juventus. Bisek bertahan di Inter, Bayern Munich gigit jari. Masa depan Jan Bisek bersama Inter Milan tampaknya semakin jelas, setelah sempat menjadi perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Bayern Munich. Bek asal Jerman tersebut justru semakin dekat untuk memperpanjang masa baktinya bersama Nerazzurri. Kabar mengenai pembaruan kontrak Bisek mendapat konfirmasi dari media Jerman, Sport Bild. Menurut laporan tersebut, Inter dan sang pemain kini berada di tahap akhir untuk mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak hingga tahun 2031.
Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Inter masih melihat Bisek sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Sebelum kabar perpanjangan kontrak muncul, Bisek sempat dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Bayern Munich. Menurut Sport Bill, Bayern Munich telah melakukan pendekatan awal dengan menanyakan kondisi transfer sang pemain kepada Inter, namun, respons Inter cukup jelas, klub asal Milano tersebut hanya bersedia membuka pembicaraan jika ada tawaran besar, dengan nilai sekitar 40 juta euro sebagai titik awal negosiasi. Angka tersebut menunjukkan bagaimana Inter menghargai perkembangan Bisek sejak bergabung dari Aarhus pada 2023. Romero buka pintu untuk Inter, Tottenham beri sinyal positif soal transfer. Masa depan Christian Romero semakin menjadi sorotan dalam bursa transfer musim panas ini. Inter Milan disebut terus bergerak untuk mendapatkan tanda tangan bek asal Argentina tersebut, dan kabar terbaru dari pakar transfer Fabrizio Romano memberikan sinyal positif terkait kemungkinan transfer sang pemain ke Giuseppe Meazza. Melalui kanal YouTube pribadinya, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa pembicaraan antara Inter, pihak Romero, dan Tottenham Hotspur memang benar-benar terjadi. Romano menegaskan bahwa meski sebelumnya ada pihak yang membantah adanya pertemuan, kontak antara kedua belah pihak tetap berlangsung. Menurut Romano, salah satu faktor penting dalam negosiasi ini adalah sikap positif dari Christian Romero sendiri. Bek berusia 28 tahun tersebut disebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali bermain di Serie A, setelah sebelumnya memperkuat Genoa dan Atalanta sebelum pindah ke Tottenham. Inter sedang melakukan negosiasi untuk mendapatkan cuti Romero. Tidak diragukan lagi bahwa sang pemain telah memberikan lampu hijau, tetapi kedua pihak masih harus menemukan kesepakatan secara finansial dan proses tersebut sedang berjalan. Ketertarikan Romero terhadap Inter juga dianggap masuk akal karena proyek Nerazzurri menawarkan ambisi besar, terutama setelah keberhasilan klub memenangkan gelar domestik dan membangun skuad kompetitif. Untuk posisi bek kanan, Inter Milan cuma siapkan dana 25 juta euro. Inter Milan mengalokasikan dana sekitar 25 juta euro untuk memburu bek kanan anyar, membuat Jed Spence dari Tottenham dianggap terlalu mahal. Inter Milan telah menetapkan anggaran khusus untuk mendatangkan pemain baru di posisi bek kanan. Menurut laporan Sky Sport Italia, klub mengalokasikan dana sekitar 25 juta euro untuk mengisi posisi tersebut di musim depan. Nama Jed Spence dari Tottenham Hotspur sebenarnya menjadi incaran utama pelatih Christian Chivu. Pemain asal Inggris itu dinilai ideal karena mampu bermain di dua sisi sayap, memiliki fisik kuat, dan gaya bermain seperti Denzel Dumfries yang agresif. Namun Tottenham mematok harga sekitar 40 juta euro, jauh di atas anggaran yang disiapkan Inter untuk posisi pengganti bek asal Belanda tersebut. Dengan keterbatasan dana, Inter kini akan fokus mencari opsi lain yang lebih terjangkau. Selain Spence, Inter juga memantau sejumlah alternatif lain seperti Gvairo Red dari Feyenoord, Van der Sar dari Monaco, Nahuel Molina dari Atletico Madrid, Emil Holm dari Bologna, serta Wilfried Singo dari Galatasaray.